Di video kali ini, aku mau ceritain satu kenyataan pahit dalam dunia keuangan di Indonesia. Kamu tahu nggak? Masyarakat Indonesia itu tanpa sadar sebenarnya nyimpen aset dan hasil kerja kerasnya di salah satu bentuk aset yang paling lemah di Asia Tenggara, bahkan di Asia. Ada yang bisa nebak nggak itu apa? Ya, aset itu adalah mata uang rupiah. Kedengarannya mungkin agak berlebihan. Percaya nggak kalau rupiah sekarang jadi mata uang yang paling lemah di Asia Tenggara? Ada yang masih ingat nggak sih? Kira-kira 10 tahun yang lalu, nilai tukar dolar itu masih di 14 ribuan. Sekarang, di tahun 2025, 1 dolaran udah sampai 16 ribuan, bahkan sempat nyaris 17 ribu. Artinya, dalam 10 tahun, daya beli rupiah terhadap barang-barang luar negeri, khususnya dari Amerika, itu melemah sampai sepertiganya. Dan kalau kita lihat mata uang negara tetangga, bisa dibilang rupiah itu ngalamin pelemahan nilai tukar dolar yang paling parah. Lihat aja nih data 10 tahun terakhir. Mayoritas emang melemah terhadap dolar, tapi nggak ada yang separah rupiah. Bahkan, ada beberapa mata uang Asia Tenggara yang berhasil menguat nih dibanding US dollar. Kayak baht Thailand, dolar Singapura, dan juga dolar Brunei. Tapi kenapa ya bedanya bisa jauh banget? Padahal kan kita semua negara tetangga. Lebih mirisnya lagi, kalau kita bandingin langsung rupiah sama mata uang negara-negara ASEAN lain. Kayak ringgit Malaysia, baht Thailand, atau bahkan dong Vietnam. Hasilnya tetap sama. Rupiah juga melemah terhadap mata uang negara ASEAN lain. Sedih banget ya buat rakyat Indonesia yang mayoritas megang rupiah. Jadi, kalau dihitung secara rata-rata, artinya tiap tahun rupiah kehilangan daya beli sekitar 3% cuma terhadap dolar Amerika. Dan kalau misalnya ditambah inflasi domestik yang rata-rata 3%-an per tahun, maka real value rupiah terhadap barang impor bisa turun 6% setiap tahun. Bayangin deh, 100 juta yang kamu simpan di tahun 2015, nilainya sekarang kalau dikonversi ke dolar, cuma setara 38 juta buat barang impor. Itulah kenapa aku bilang kalau kamu cuma nyimpan aset kamu dalam bentuk rupiah, bisa dibilang kamu tuh sebetulnya udah rugi. Bayangin aja, kamu udah kerja keras nih. Susah payah dapetin penghasilan, kamu nabung bertahun-tahun, atau investasi hasil jerih payah kamu di deposito dengan bunga 5%. Kesannya ya jumlah uang kamu memang nambah, ya memang naik. Tapi di sisi lain, daya beli rupiah juga terus melemah tiap tahun. Oke, sekarang mungkin kamu penasaran gitu. Kenapa sih rupiah ini bisa sampai selemah ini? Sebenarnya prinsipnya simple. Kuat atau lemahnya nilai sebuah mata uang itu ditentuin dari seberapa banyak orang yang ngebutuhin atau mau pakai mata uang itu. Dalam konteks rupiah misalnya, sebetulnya yang ngebutuhin mata uang rupiah itu bukan cuma rakyat Indonesia doang, tapi juga entitas luar Indonesia. Misalnya nih, dari perusahaan asing yang mau buka pabrik dan investasi di Indonesia. Bisa juga customer negara lain yang mau beli produk-produk ekspor Indonesia. Atau dari para wisatawan mancanegara yang mau liburan di Indonesia. Mereka semua kan perlu tuker mata uang asal negaranya ke rupiah. Dan kalau semua aspek itu menguat, otomatis permintaan rupiah di pasar global juga bakal naik dan nilai tukarnya ikut menguat. Tapi sebaliknya juga, kalau nggak banyak pihak yang ngerasa butuh rupiah, ya daya tawarnya di pasar uang dunia juga bakalan terus turun. Dalam 10 tahun terakhir, bisa dibilang penurunan nilai rupiah ini adalah cermin dari lesunya daya tawar Indonesia di mata perekonomian global. Yang pertama dari sisi investasi asing. Kita mungkin sering lihat ya, Indonesia tuh banyak dapat kunjungan dari perusahaan kelas dunia. Tapi berapa banyak dari mereka yang akhirnya beneran investasi? Dikit banget. Malah banyak investor asing yang awalnya tertarik nih masuk Indonesia, akhirnya malah kapok. Contoh yang terbaru itu ada BYD. Perusahaan otomotif raksasa Cina ini sempat berencana nih bangun pabrik di Jawa Barat, tapi proyeknya belum apa-apa, pabriknya udah diganggu sama ormas setempat. Terus Pemprov Jabar nyatain kalau lahan BYD adalah lahan pertanian. Jadi akhirnya BYD terpaksa harus ngeluarin biaya ganti rugi. Gak lama setelah itu, BYD mutusin bikin pabrik yang jauh lebih luas di Malaysia. Yang kedua, dari sisi ekspor. Di tahun 2024, total ekspor Indonesia emang kelihatan gede, sekitar 265 miliar dolar. Tapi masalahnya, 241 miliar dolar itu, atau sekitar 90,9% transaksinya, masih pakai US dollar. Sementara yang pakai rupiah langsung, cuma 2,4 miliar dolar doang, atau sekitar 1,7% doang. Artinya apa? Dalam perdagangan internasional, rupiah kita nyaris nggak dipakai. Yang ketiga, sektor pariwisata. Indonesia sering bangga ya sama Bali. Tapi jujur aja nih,
cuma Bali doang yang benar-benar mendunia. Dan sekarang Bali pun udah padat banget. Sementara destinasi lain kayak Lombok, Raja Ampat, Danau Toba itu belum berhasil nih narik perhatian global secara signifikan. Akibatnya apa? Pariwisata Indonesia bisa dibilang mandek. Bahkan pendapatan pariwisata negara Thailand aja 3 kali lipat lebih besar kalau dibanding Indonesia. Jadi, kalau kita gabungin 3 faktor tadi, investasi asing yang lari, ekspor yang tetap pakai dolar, dan pariwisata yang kalah jauh, hasilnya jelas, rupiah nggak punya daya tawar yang cukup buat narik minat. Terus sekarang, solusinya gimana? Fakta pahit yang harus kita terima adalah kita sebagai masyarakat Indonesia nggak bisa lagi cuma ngandelin mata uang rupiah sebagai tempat kita nyimpan aset kita, apalagi dalam jangka panjang. Kita juga perlu nyimpan aset kita di aset yang lebih stabil, khususnya US dollar yang jadi acuan daya beli internasional. Dan praktek kayak gini sebenarnya nggak eksklusif cuma dilakuin orang kaya doang. Ya, para pekerja migran yang terima gaji dalam dolar, para eksportir, bahkan freelancer digital yang punya klien luar negeri, mereka terbiasa nih nyimpan sebagian uang dalam US dollar. Dan udah jadi rahasia umum juga, kebanyakan orang kaya di Indonesia tuh ya jarang yang nyimpan kekayaannya cuma dalam rupiah. Cara nyimpen dolar ada beberapa pilihan nih. Cara yang tradisional adalah beli uang tunai di money changer atau di bank. Tapi kelemahannya jelas, spread kursnya tinggi, terus rate-nya juga lebih mahal. Jual belinya terbatas di jam kerja, dan ada resiko uang palsu, rusak, atau hilang. Cara lainnya adalah nyimpen di rekening dolar bank digital. Tapi, ya lagi-lagi, spread kursnya dan rate-nya lumayan tinggi, dan ini cuma bisa diakses di jam kerja doang. Cara yang paling praktis, yang populer belakangan ini adalah lewat stablecoin kayak USDT di exchange crypto. Nilainya dipatok 1:1 sama US dollar. Spreadnya juga kecil, bisa transaksi 24 jam secara real time. Dan liquid banget nih, karena volume transaksi globalnya emang tinggi banget. Praktis bisa dilakuin di mana aja selama kamu punya akses internet. Dan yang menarik, aset USDT ini tuh juga bisa diinvestasiin lewat fitur earn. Jadi bukan cuma nilai tabungan kamu aja yang nilainya ikut US dollar, tapi ada bunga tambahan kayak deposito. Nah, memang hampir semua exchange itu punya fitur earn, tapi hasilnya beda-beda. Umumnya, justru exchange luar negeri yang berani ngasih bunga yang lebih tinggi. Hal ini karena pasar global punya basis yang lebih luas. Dan platform-platformnya juga bersaing nih buat ngasih layanan yang paling menarik. Tapi, walaupun ngasih bunga tabungan dolar yang tinggi, ya exchange luar itu nggak diawasin sama regulator Indonesia. Jadi, kalau kamu mau pakai, kamu harus siap sama risikonya. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa lihat nih gambaran besarnya, yaitu narok sebuah kekayaan dalam rupiah itu sebetulnya penuh resiko yang nggak kelihatan. Nilainya terus melemah, daya belinya turun, dan kita seakan berlari di tempat. Karena itu, punya sebagian aset dalam bentuk USD, entah itu secara tradisional lewat banknotes ataupun cara modern lewat stablecoin, ini bisa jadi strategi realistis buat jagain nilai kekayaan kita. Pada akhirnya, tujuan kita bukan sekedar nabung, tapi mastiin hasil kerja keras kita tetap bernilai, bukan hilang perlahan dimakan inflasi dan pelemahan rupiah. Oke deh, semoga sharing dari aku ini bermanfaat dan nambah wawasan kamu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang nggak ada habisnya.